Tanggal 1 Juni adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut lahirlah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Tentunya sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu bagaimana apabila ada sekelompok orang yang memiliki pemahaman yang salah terhadap nilai dalam Pancasila? Akhir-akhir ini, media massa diramaikan dengan tersebarnya sebuah video yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang menyampaikan salam Yahudi dengan latar tempat sebuah pesantren bernama Al-Zaitun. Al-Zaitun berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, dan didirikan pada tahun 1996 oleh seseorang bernama Panji Gumilang yang merupakan pria dalam video yang viral tersebut. Pada tahun 1999, Al-Zaitun diresmikan oleh Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Buntut viralnya video tersebut adalah terungkapnya beberapa kontroversi lain yang diduga terjadi di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Salah satu kontroversi yang mencuat adalah adanya dugaan kesesatan dalam ajaran agama yang diterapkan di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dugaan ini muncul karena adanya video yang memperlihatkan jemaah perempuan yang berada di saf paling depan pada saat sholat Idul Fitri. Selain itu, seorang mantan anggota NII bernama Ken Setiawan menyebut bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun mengadopsi ajaran NII yang dipadukan dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Aliran Isa Bugis sendiri sudah dinyatakan sesat oleh MUI karena terbukti melawan rukun iman dan rukun Islam sejak tahun 1980-an. Selain itu, Al-Zaitun sempat disebut sebagai NII KW 9 karena diduga berada di teritorial NII Komandemen Wilayah 9. Selain itu, Bareskrim juga sedang melakukan penyelidikan yang lebih dalam terhadap dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, penyelewengan dana zakat, pencucian uang, dan penggelapan dana BOS. Dugaan tersebut didapat dari hasil analisa transaksi keuangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Di dalam transaksi keuangan tersebut, adanya uang para santri yang diperbolehkan berpacaran dan berzina untuk menebus dosa mereka jika mereka membayarnya dengan harta yang mereka miliki. Al-Zaitun berdiri di atas lahan kurang lebih dari 1.200 hektar dan per 2011 lalu Al-Zaitun terdapat lebih dari 7.000 santri di dalamnya. Nah, Al-Zaitun juga dinobatkan sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara seperti yang kita ketahui bahwa santri di dalam Al-Zaitun tidak hanya berasal dari Indonesia, namun berasal dari berbagai mancanegara seperti Singapura, Malaysia, dan Timur Leste. Nah, Al-Zaitun dinobatkan sebagai pesantren terbesar oleh Washington Times pada 29 Agustus 2005. Besarnya massa di dalam Al-Zaitun juga sempat terindikasi dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk memperoleh kekuasaan. Nah, hal ini terjadi karena pada pemilu 2004 lalu sempat terjadi pengelambungan suara yaitu sebesar 11.565 suara di Al-Zaitun menghasilkan 24.825 suara yang condong ke pasangan satu capres dan cawapres. Setelah sedikit mengulas tentang berita Al-Zaitun di atas, kita sudah dapat menarik kesimpulan tentang betapa besar dampak yang mungkin terjadi apabila ada sekelompok orang dalam suatu lembaga memiliki paham yang melenceng dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan memupuk semangat Pancasila di dalam diri kita masing-masing agar negara Indonesia senantiasa dapat berdiri di atas fondasi yang kuat.